Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak semua? Semoga selalu baik. Jumpa lagi di ruang podcast terkini ID yang cerdas dan tidak menggurui. Halo, saya Maya yang akan berbincang di ruang podcast terkini ID ini. Dan hari ini saya ditemani dengan Bapak Maulana Akbar dari Tanjung Bunga. Tapi sebelumnya kita lihat persembahan yang satu ini dulu dari Tanjung Bunga. Halo Pak Maulana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di ruang podcast terkini ID. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat kami. Gimana Pak menuju ke sini? Suasananya masih nyaman? Alhamdulillah, nyaman, jarak juga tidak jauh. Akhirnya sampai, alhamdulillah. Bapak dengan ini township Tanjung Bunga. Berarti tugasnya Bapak ini di bagian apa? Kalau bicara township di properti, seperti halnya di Tanjung Bunga, itu modelnya seperti kalau orang secara umumnya itu skup kerjaannya kayak wali kota aja. Weh, Ya, jadi karena Bapak wali kotanya Tanjung Bunga ini. karena di Tanjung Bunga ini dia mengurus seluruh warganya. Iya, Jadi ada fasilitasnya, kenyamanannya, betul, keamanannya. ada tata kelola yang masih dikelola sama pihak swasta. Jadi banyak apa sih bisa dibilang aturan internal antara pihak pengelola township dengan pihak warga Tanjung Bunga. Pak Maulana, sebenarnya saya penasaran, sampai di mana sebenarnya batas kekuasaan Tanjung Bunga ini? Apakah mulai dari batas laut sebelah dalam apa ini kota ini yang di apa dekat balai apa kantor wali kota ya? Atau dari Laut yang di dekat Putra, Siloam iya, sampai di sungai? iya. Atau berapa luasannya ini ke Tanjung Bunga ini? Kalau Tanjung Bunga itu terbagi dua, seperti nama perusahaannya kan, GMTD, TBK, Goa Makassar, Gua Makassar. Tourism Development. Nah di situ untuk Makassar kurang lebih 700 hektar, Goa 300 hektar. Oh, di perbatasan sungai itu Pak ya, Sungai Cineberang. Ya, sampai ke arah Kacia sana, gitu. Jadi kalau yang Ibu tadi tanyakan, menjelang rumah sakit Siloam, Iya. ada patung gajah. Patung kan. gajah. Sebenarnya kalau mau diurut dari situ sampai jembatan yang mau ke Barombong. Sampai jembatan Barombong itu. Iya, sepanjang Itu Tanjung Metro. itu disebut Jalan Metro. Jalan Metro. Tanjung Bunga. Kurang lebih 6,7 kilometer.
Itulah menjadi wilayah kekuasaannya Bapak sekarang Ya, sebagai wali kota di Tanjung. betul. Sekarang nyebrang lagi, tambah ke arah Green Goa. Riverview. Itu kan sudah terbangun beberapa klaster di sana, juga sebagian sudah terhuni. Nah, itu satu pintu juga, satu atap dengan Tanjung Bunga. Pak, biasanya ya kalau umpamanya promosi-promosi perumahan seperti tadi di awal itu kan banyak yang beredar juga bahwa ada mereka membuat promosi-promosi yang sangat indah, sangat bagus. Mereka menjanjikan misalnya bebas banjir, aman, nyaman. Ya. Nah, apa yang menjadi penjaminan dari Tanjung Bunga itu sendiri? Misalnya soal keamanan. Ya, Ini kan sangat luas, Pak, betul. luasannya. Kalau bicara jamin ya, walaupun kita sebagai manusia tidak bisa menjamin, karena bisa menjamin itu cuma Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang bisa menjamin. Tapi paling tidak ada upaya ke sana. Misalnya berapa petugas keamanan yang disiapkan? Saat ini Tanjung Bunga itu secara klaster dan ring luar itu ada 77 klaster. 77 klaster. Ya. Dan semuanya memakai nama bunga. Ya, karena emang backgroundnya itu. Nah, kalau untuk masalah pengamanan, kita ada dua jenis. Pertama, pengamanan yang organik. Dulu malah 3, organik, berseragam, dan non seragam. Wih, ada kayak intel juga tuh Pak. Jadi kalau organik awalnya dulu pengamanan langsung under GMTD. Di dalamnya. Ya. Nah, terus dulu ada juga pengamanan lahan. Dia pakaian preman. Jadi untuk menjaga lokasi-lokasi lahannya GMTD gitu. Nah, terus kalau jumlahnya pengamanan sampai hari ini itu kurang lebih, kalau ditotali sama preman, maksudnya non seragam, dengan BKO juga, itu 400 orang lebih lah. Nah, dari segi keamanannya sudah memberikan rasa aman. Saya lihat juga itu ketika kita lewat di Tanjung, ada posko di mana sudah ada mobil-mobil pemadam yang berjajar. Ya. Ya kan Pak? Ya. Memang itu konsep kawasan dimanapun, selain masalah pengamanan, keamanan, kenyamanan, betul. Itu salah satunya ada semacam markas komando security. Jadi sebagai tempat mobilisasi pengaturan. Terus yang kedua, dengan adanya damkar, itu paling tidak kita antisipasi secara cepat ya. Kalau memang ada indikasi terkait masalah kebakaran, itu kerjasama. Sebenarnya kerjasama dari Pemkot juga. Oh, itu armada Pemkot juga? Iya, karena dulu kan di situ. Iya, Pak, jauh dulu zamannya Pak Dani. Itu kan salah satu titik sentral strategis itu adalah Tanjung Bunga. Iya, betul. Untuk cover area ke Barombong, ke Kampung Lete, Tamalate gitu. Iya, iya. Jadi pihak Tanjung Bunga itu menyiapkan tempat dan mungkin semacam base camp ya buat teman-teman dari pihak
pemadam kebakaran kota. Personil dari mereka semua kita fasilitasi secara tempat, ada tempat untuk beristirahat, dan mungkin dari sisi logistik juga gitu. Cuman saat ini karena COVID itu teman-teman dari Damkar sementara ditarik dulu. Oh iya, iya. Karena mereka lebih dibutuhkan ke sana sini ya, Iya, untuk banyak penanganan COVID. penyemprotan ya, Bu. Iya, penyemprotan. Pak, ini kan selain apa ya, di tiap-tiap klaster itu ada pengamanan sendiri ya? Iya. Dan itu pengamanan Internal. internalnya ya. Ini kan Tanjung Bunga bukan cuma sebagai tempat perumahan, tapi di sana ada kawasan apa nih, pariwisata juga, ada Pendidikan, wisata juga, rumah sakit. ada pendidikan. Nah ini terintegritas betul ya Pak. Ada rumah sakit, ada mallnya, ada banknya, Iya, tempat ibadah. ibadah. Apa lagi Pak ya di sana? Tempat Rekreasi, tempat ibadah, sekolah, mall, hotel. ya hotel juga dan itu bagaimana apa ini kerjasama untuk pengamanannya juga Pak? Ini kan pasti semakin kompleks. Ya, di Tanjung sekarang demografi memang terbantukan karena banyaknya fasilitas-fasilitas pendukung. Iya. Seperti sekolah Dian Harapan. Iya. Sekarang juga yang dekat Cheng Ho itu ada Stella Gracia kalau nggak salah. Ada sekolah apa ini yang namanya Bosuajo itu Pak? Sekolah Ya, alam. sekolah alam. Sekolah alam. Di luar rumah sakit, Siloam, mungkin Hotel Gamara, Rindra, Kolonial, terus Trans Studio Makassar. Walaupun secara manajemen mereka bukan di bawah GMTD, tapi karena mereka ada di dalam satu kawasan, untuk masalah pengamanan kami bersinergi, artinya berusaha membentuk dalam pengertian karena kebetulan di satu wilayah ya kita coba untuk bersamalah terhadap masalah pengamanan, khususnya di jalan metro, begitu. Kalau Center Point Indonesia itu sendiri bagaimana Pak? Di luar ya? Kalau Center Point Indonesia itu tersendiri. Tersendiri ya? Iya, kebetulan kan dari teman-teman Ciputra itu. Jadi kalau kan saya pikirin kan kalau masuk semua ke arah sana, tapi dia terkhusus di CPI itu lain manajemennya Pak ya? Lain, walaupun awalnya di satu kawasan. Iya. Cuman kan dari teman-teman Ciputra. Triple C? Triple C itu memang masuk di wilayah pemerintah. Gitu. Triple C. Nah, berbicara soal fasilitas. Yeah. Kalau yang jalur jalan utama itu masih menjadi tanggung jawab GMTD sendiri atau gimana? Kalau jalan metro itu sendiri. Jalan metro. Sekarang kan ada perluasan juga ya Pak ya? Belum Pi. Belum. Ya, kan ada silat penggalian itu dan sampai sekarang ada kemacetan di dekat danau itu. Kan? Ya. Itu tanggung jawab GMTD atau diambil alih pemerintah Pak? Jadi kalau secara jalan metro itu kan September 2019 GMTD kan udah MOU untuk menyerahkan jalan metro. Jadi secara iure de facto juga itu udah tanggung jawab dari pihak pemerintah. Panjang jalan metro, kebersihan, penerangan, semuanya. Nah, kalau yang tadi Ibu tanya terkait pekerjaan yang sisi danau,
itu belum clear secara keseluruhan ya, karena konsep awal setahu saya kan itu termasuk arahnya pelebaran jalan. Cuman kan sampai ini mungkin ada pembicaraan lain atau ada kendala lain. Pak, ini kan kawasan GMT. Ini Tanjung Bunga ini kan sangat luas ya. Ya, Kalau dari segi kayak listrik gimana? Apakah mereka terintegrasi dengan PLN sendiri atau mereka punya listrik cadangan yang bisa menjamin bahwa ketika terjadi sesuatu di kawasan ini kita masih bisa tetap terang, tetap nyala, bagaimana? kalau terkait utilitas seperti PLN itu memang langsung ke pihak PLN. Cuman mungkin dari masa proyek pasti bagian proyek GMTD kerjasama dengan PLN untuk pengadaan PLN, termasuk gadu-gadunya, panelnya gitu kan, PJU, yang mungkin akhirnya nanti ujungnya mungkin akan diserahkan juga kan ke pihak pemerintah. Kalau memang itu bagian yang dibangun sama GMTD secara mungkin fasum atau fasos gitu ya. Termasuk PDAM juga, PDAM. Itu kan semua kembali lagi ke PDAM karena tidak ada WTP. WTP itu kan Water Treatment Plant. Iya, ya. Artinya pengelolaan mandiri. Pengelola mandiri kan. Yang sekarang lagi dicoba di area GRV dan mau rampung itu. Wah. Oh ya, saya mengingatkan kepada pemirsa Terkini ID untuk sounding update berita kami di web terkini.id, di Instagram terkini.id dan Facebook Terkini ID. Saya kembali ke Pak Maulana. Pak, ada 70 berarti 77 klaster ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 70 klaster. Kira-kira sudah ada berapa unit sekarang? Yang kalau secara database Keseluruhan. keseluruhan itu 10.000 lebih unit. 10.000 unit, berarti GMTD sudah menuntaskan sebagian tugas-tugas perumahan yang layak bagi warga negara. Betul. Iya kan, Pak? Ya. Tapi kan orang bilang kalau di Tanjung itu mahal-mahal, Pak. Enggak juga. Maksudnya pokoknya menengah ke atas lah dunia ya targetnya. Enggak juga sih. Jadi sebenarnya GMTD juga. Adakah yang maksudnya lebih ekonomis gitu? Ada. Jadi GMTD pastikan semua lah. Pasti mereka ada program CSR atau apa ya. Iya benar. Tahu saya di GMTD juga banyak perumahan-perumahan yang mungkin tidak sepemikiran orang ber-MM atau apa iya, gitu Pak, kan. orang mikirnya di Tanjung, ini M. Ya, kalau saya akui emang mungkin image yang terbentuk di Makassar ya khususnya. Tidak ada lokasi yang secantik, seindah, sebagus Tanjung. Betul. Dan tidak banjir. Saya jamin karena berapa kali kejadian di Makassar, Tanjung aman. Tidak banjir. Oh iya, saya ingat Pak, saya pernah meliput satu perumahan namanya Bufardia, dan itu saya rasa sangat pantas dan tidak terlalu mahal dan bagus. Ya, itu tadi yang saya bilang. Jadi jauh hari sebelum Bufardia lahir, dulu saya juga belum ada di Makassar karena baru tahun keempat saya di sini. Dulu namanya ada Taman Guna Asri. Terus ada juga R2000. Itu sebenarnya untuk membantu pemerintah memberikan fasilitas tempat tinggal yang bisa dibilang sangat terjangkau pada masanya. Nah sekarang Bufardia bisa dibilang hadir
11-12 seperti zamannya R2000 dulu. Cuman sekarang lebih terintegrasi ya. Konsepnya lebih bagus. Rumahnya bisa dibilang murah tapi tidak murahan. Betul, cantik Kak, Pak. dari desainnya, dari speknya itu tidak pilih-pilih. Jadi artinya ada klaster besar, speknya dengan buffer dia itu sama. Kira-kira rumah termahal di sana berapa Pak? Di Tanjung, Iya, kalau di Tanjung ya ada yang 2,5, ada 3. kalau yang dekat-dekat danau itu, yang menghadap ke danau itu, Oh, rencana itu di Tanjung Bunga juga ada konsep baru, Rolling Hills namanya juga. Ya, sebenarnya kalau bisa dibilang itu Rolling Hill. di luar Jawa baru ini. Rolling Hills Iya. namanya Pak. Dan dia daging sekali lokasinya, deket Trans dan sebagainya. Harganya berapa Pak? Harga kemarin sih bisa dibilang sangat worth it ya, worth it banget. Waktu kemarin buka pertama tuh benar-benar harganya tuh dikasih harga spesial sekali. Untuk rukonya aja setahu saya 3 lantai dengan konsep luar biasa baru, berapa tipe, itu ada yang di bawah 2M, ada yang di atas 2M. Rumahnya pun sama, ada yang di bawah 1M kemarin pada saat diskon keras. Nah sekarang kalau rata-rata mungkin ya kisaran 1 sampai 1,5-an lah. Itu Pak, setiap saya ada di pinggir danau itu saya lihat itu rumah yang menghadap ke danau. Itu yang mahal-mahal yang menghadap ke danau. Oh, menghadap ke danau. Menghadap ke danau itu Cantik sekali. itu kafling. Danau Biru Selatan. Bisa dibilang ya itulah termasuk area yang kelas A-nya. Kelas A. Karena di situ harga tanah juga udah mahal. Terus Berapa MB itu Pak? di situ Bu, di Danau Biru Selatan, di sisi danau yang Ibu bilang tadi menghadap ke danau, itu sekarang per meternya setahu saya nggak di bawah 15. Wow. Mungkin bisa 20 gitu. Per Di situ. meter. Makanya kalau untuk yang di Villa Danau Biru, Waterside, Gold Coast, itu bisa dibilang grade-nya grade A lah. Ya. Dari harga rumah, harga tanah, begitu. Dan bisa dibilang penghuninya juga bisa kita reka lah. Makanya Pak kalau menatap ke situ cuma lihat-lihat elus-elus dada telan-telan ludah kapan. Ya Pak ya. Tapi memang di Tanjung Bunga ini kan dari kelas menengah sampai ke atas ada. Jadi artinya secara investasi saya rasa sih nggak usah khawatir ya kalau di Tanjung gitu. Banyak juga investor yang mungkin ya mereka menanamkan uangnya di setiap klaster ada juga yang gitu. Ada yang punya 20, ada yang punya 30, macam-macam. Ya, maksudnya orang berinvestasi gitu kan. Karena kalau properti nggak ada ruginya. Benar. Ya kan, naik terus. Kita kalau di properti ya. Dan nggak butuh lama biasanya. 2 tahun itu udah termasuk, udah bergerak. Kalau properti. Di sekitar Tanjung ini kan ada banyak perkampungan. Dan boleh dibilang itu mereka itu perkampungan yang sangat-sangat jauh
Karena di perbatasan saja sudah kita lihat ada perbandingan sangat jomplang Iya. ya. Apa yang dilakukan GMTD untuk memberikan edukasi ke masyarakat atau memberikan manfaat bagi di sekelilingnya? Ya. Eh, yang pasti kita harus sepakat dulu nih bahwa awal kehadiran GMTD di Tanjung Bunga itu secara otomatis membuat daerah yang tidak bernilai menjadi nilai, Betul. membuka kebuntuan untuk mungkin ya warga di perkampungan sebelah-sebelah yang dulu tidak ada akses jadi ada akses. Betul. Ya mungkin cerita orang dulu harus muter ke Sungguh Minasa atau gimana, sekarang bisa langsung barombong gitu kan. Terus yang mungkin dulu tidak ada lapangan pekerjaan banyak tercipta di sana. Belum bicara pajak, pendapatan daerah. Kalau khusus untuk perkampungan sekitar, otomatis akan mengikuti. Pertama, seperti yang saya bilang tadi, lapangan pekerjaan terbuka. Di luar konteks, di ruko, di hotel, atau mungkin ya asisten rumah tangga dan sebagainya. Iya. Baik untuk di security, banyak juga. Oh, diambil dari masyarakat sekitar sini? Oh iya, kita coba mengadopsi kearifan lokal lah, bahasanya begitu. Jadi ada persentase yang mungkin kita utamakan warga sekitar. Ada juga CSR segala macam lah. Kita ada hubungan baik dengan warga perkampungan. Karena begini, kalau nggak gitu kita akan susah sendiri. Iya sih Pak, karena boleh dibilang kalau pekerjaannya di sekitar situ kan mereka dekat juga. Betul. Yang kedua mereka pasti menjaga apa yang menjadi tempat kerja mereka. Betul. Nah, itu ada simbiosis mutualisme. Betul. Jadi artinya kalaupun ada apa-apa terhadap kondisi Tanjung Bunga, saya rasa kalau ada hubungan emosional baik antara warga klaster, antara GMTD dengan pihak perkampungan, pasti mereka juga akan paling tidak akan menjaga lah. Karena bisa dibilang dapur banyak yang ngebul istilahnya dari sisi Tanjung Bunga yang membantu seluruh masyarakat. Itu kita nggak bisa nafikan juga. Termasuk yang tim kebersihan, itu semua rata-rata Bu. Kebersihan kita kan banyak juga. Iya betul. Jadi bisa dibilang orang sekitar semua, ibu-ibu ini segala macam. Apakah GMTD sendiri punya misalnya pengolahan sampah atau terintegritas dengan sampah pemerintah kota Pak? Dulu awalnya kita rencana mau bikin TPS 3R. Artinya gimana caranya sampah itu bisa kita cuman masih banyak yang harus disiapkan. Jadi sampai hari ini ada 2 jenis Bu. Kita kerjasama sama kecamatan, kita juga ada kontrak dengan pihak kecamatan. Tapi yang bisa dilakukan sama teman-teman kecamatan itu dari tempat pembuangan sementara mereka bawa ke tempat pembuangan akhir di Antang. Oh, tetap bergabung di Antang Pak ya? Karena yang ke rumah-rumah itu kami pakai vendor. Oh iya. Karena pihak kecamatan bisa dibilang juga mungkin terbatasan armada, jadi nggak bisa. Jadi 2 jenis, vendor ambil dari rumah, sampah rumah tangga, sampah potongan pangkas pohon, baru dibawa ke TPS, baru teman-teman dari kecamatan yang bawa ke Antang. Kita sediakan kontainer di lokasi TPS.
tetap ini belum bisa dikelola tersendiri, tapi tetap terintegritas dengan Kota Makassar, tapi Betul. sudah meringankan ya Pak, Ya, sudah memisahkan sampah yang bisa direduksi dengan tidak iya, direduksi, gitu Pak ya. iya. Emang luar biasa. Nah, karena ini apa nih, jumlah rumah yang sangat banyak, sampah ini bisa menjadi sebuah masalah juga kalau tidak Ya, terkelola dengan baik. kalau nggak diatur dengan baik juga, ya kita juga kasih edukasi ke warga Tanjung terutama terkait masalah nggak boleh buang sampah sembarang. Karena selain masalah kebersihan, ada perda undang-undang tentang sampah dari pihak kota. Iya betul. Itu 50 juta kalau nggak salah, dan hukuman pidana 6 bulan. Itu dari kota sendiri. Kalau soal air bersihnya Pak, tetap ke PDAM juga atau punya pengolahan air tersendiri? Kalau Tanjung Bunga itu PDAM. Jadi awal bangun mungkin kerjasama dengan PDAM dalam pengertian secara Padahal infrastruktur. kalau dilihat kan maksudnya sumber airnya banyak. Iya, Ada danau, ada laut. betul. Nah, makanya mungkin kalau memang dari pihak terkait diizinkan dan sebagainya, itu di GRV rencana mau menggunakan water treatment plant. Nah itu yang bagus. Karena kalau WTP itu secara kualitas pasti lebih di atas. Iya betul. Harga lebih di atas sedikit, tapi Kualitas. dan Mungkin betul-betul bisa menjadi di air minum ya. Ini kan maksudnya PDAM tapi kan tidak bisa langsung diminum kan. Kalau bisa mungkin aja. di WTP nanti itu mungkin sudah bisa langsung dikonsumsi. Bisa, karena tergantung kita mau seperti apa ini untuk WTP. Sebatas air bersih untuk dimasak atau bisa langsung diminum. Itu kan metodenya ada semua. Iya, kenapa saya tanyakan? Karena saya lihat bahwa di Tanjung ini potensi itu sangat besar Pak. Ada dan sumber airnya banyak. Iya, Jadi betul. saya pikir itu bisa sangat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah sumber air yang berkualitas. Ya, sampai hari ini ada yang udah huni itu di Tanjung 6.100 sekian unit. Jadi kalau secara jumlah penduduk untuk warga Tanjung Bunga aja itu udah mungkin sekitar 25.000 orang lebih deh. Kalau upaya untuk menghijaukan daerah Tanjung sendiri gimana Pak? Kita kan dari awal konsepnya Tanjung Bunga ya. Iya. Artinya kan kalau secara persepsi orang harus hijau gitu kan. Ada pemeliharaan untuk masalah landscape dan sebagainya. Yang di Tanjung Bunga ada masa peremajaan juga. Itu kita lakukan di seluruh Tanjung Bunga, termasuk di area GRV juga. Karena kami sadari resapan itu sangat penting. Iya betul. Dan kualitas air juga sebenarnya tergantung dari tanaman, situ. iya. Betul. Selain masalah Udara. bersih udara gitu kan. Apalagi di Tanjung kan daerah pantai, jadi Iya. perlu pohon-pohon untuk memberikan udara lebih sejuk, Betul. Dan netralisir rasa payau air. juga itu kan. Iya bisa. Pak, kenapa saya tanyakan juga ini? Karena saya agak gelisah beberapa bulan ini jalan di Tanjung Metro itu, taman di tengahnya itu sudah ada yang bunga-bunganya Pak. Ya kan? Iya, iya. Jadi ini semacam protes saya sebagai warga yang menikmati jalur situ. Iya. Ini Cocok. yang pot-pot besarnya itu sudah kosong Pak. saya serasa mau angkat itu potnya Pak. Cuma Itu kayaknya lebih besar itu pot daripada halaman rumah saya. ya kalau di Tanjung seperti tadi saya bilang, kebetulan sekarang sudah di bawah wewenangnya pemerintah kota kah atau Tunggu dulu Pak, provinsi. dulu ada saya ingat ada taman di sekitar situ dekatnya Hotel Sayang kalau nggak salah. Apa itu? Oh ada, Masuk Moy, di- iya, itu hutan masuk kota. kawasan di kawasannya Bapak tuh bukan? Masuk. Tapi itu sekarang tidak terawat Pak. Taman kota itu, Iya, di situ banyak bunga dulu. iya, lagi-lagi sebenarnya
secara maintenance Ah. itu bukan di bawah naungan GMTD. Oh, Itu pihak terkait lah. itu dari pihak ketiga kan? Ya, betul. Dekat Grand Sayang, dekat BNNN Iya, situ. Ya. Saya ingat itu, ada taman dulu yang, makanya saya tanya tadi kekuasaan ini Bapak sampai di mana karena akan banyak protes saya. Banyak tanah ke arah Mohon bisa sana juga. dimaafkan Pak ya. Jadi tanahnya banyak juga ke arah sana. Cuman yang terpenting nih gimana Tanjung Bunga nih menambah value fasilitas-fasilitas yang paling tidak untuk kasar gitu kan. Itu yang terpenting sekarang. Ayo Pak, kita masih mau menonton satu persembahan dari Tanjung Bunga. Green River View hadir sebagai pengembangan kawasan Tanjung Bunga Makassar. Kota baru seluas 62 hektar ini semakin melengkapi Tanjung Bunga dengan hunian dan berbagai fasilitas serta infrastrukturnya. Green River View mengusung konsep Green City dan memiliki desain kontur yang ramah lingkungan. Terdapat 8 klaster modern dilengkapi fasilitas Family Clubhouse dan One Gate Access untuk kenyamanan dan keamanan para penghuninya. Jadilah bagian dari harmoni kehidupan baru Tanjung Bunga di Green River View. Green River View, berarti ini ada di Kabupaten Goa ini Pak ya? Sebenarnya Kawasannya. Green River View ini masuk Makassar. Masuk Makassar. Iya. Saya kira Kalau itu- secara wilayah. Oh iya. Tapi kan ini di sebelah sungai. Iya, makanya ada keunikan di area Tamalate ini kan luas. Iya. Kalau Green River View itu masuknya masih masuk Tamalate. Dan di sana sebenarnya kawasan yang keren Pak. Iya. Saya sejak liputan di sana saya selalu berdoa, mudah-mudahan saya bisa dapat satu. Amin. Karena di sana selain dekat laut, dekat sungai, banyak perahu-perahu, keren. Keren. Ya Pak. Apalagi kalau rencana awal jadi lebih keren lagi. Karena dulu kami mau bikin pasar modern, pasar situ, segar di Gervi, wow. termasuk untuk menampung hasil nelayan. Jadi kita beli langsung, jadi kita bikin los. Iya, Itu dulu rencana udah kita timbun juga, terus kita ada sedikit dalam konteks area kuliner. Terus insya Allah ada masjid amin, di amin. situ. Ada juga kayak semacam clubhouse untuk umum. Kalau di sana kan rata-rata di clubhouse-nya ada di klaster-klaster. Tapi ini mungkin kita bikin clubhouse yang besarnya ya. Jadi untuk area umum. Itu rencananya. Dan itu akan terus berlanjut? Harusnya, karena itu udah kawasan tersendiri GRV, Iya. Bu. Jadi bisa dibilang nggak perlu jauh-jauh, Iya. ada misalkan di situ. Keren. Amin. Iya. Laksana Pak ya. Amin. Iya, intinya sih kita semua mau bikin sesuatu yang lebih baik. Tapi yang pasti tidak ada kekuatan apa-apa tahun manajemen itu dimanapun. Kalau tidak ada sinergisitas dengan warganya, hak dan kewajiban juga bisa kita jalankan. Karena biaya pengelolaan, pemeliharaan lingkungan Betul. itu sangat mendukung dan sebagai ruhnya dari satu pengelolaan. Itu. Pak, ini adalah akhir pembicaraan kita. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan untuk Terkini ID sehubungan dengan Tanjung Bunga. Ya, secara apa yang bisa saya sampaikan, artinya nggak usah ragu, nggak usah khawatir, dan nggak usah berpikir panjang jikalau ada niatan mau menjadi bagian warga Tanjung Bunga dan memiliki properti unit-unit yang ada di Tanjung Bunga. Tidak ada penyesalan lah. Artinya kalau Ya. bisa memiliki unit-unit di Tanjung Bunga,
baik yang masih bujangan, belum nikah, atau baru menikah, atau memang sudah lama menikah. Jadi beragam sekali di sana. Memang semua tidak ada sempurna, tapi paling tidak sampai ini hari Tanjung Bunga itu menurut saya, walaupun saya orang Jakarta ya, udah keliling ke semua grup besar, cantik ini Tanjung Bunga. Secara demografi, lokasi, kalau saya bilang, karena saya udah keliling, cantik. Hunian Hunian yang ya. sangat eksotis. Eksotis dan representatif masuk di kota Makassar dan dekat juga Dengan segala fasilitas yang dengan ada. segala fasilitasnya. Apalagi jika kedepannya terintegrasi dengan reklamasi. Luar biasa. Lebih luar biasa itu. Ayo kita ambil satu unit atau minimal 1 unit di Tanjung Bunga ya. Doakan saya juga Pak. Amin, amin. Doakan pemirsa Iya, bahwa saya akan semua. juga berada di sana. Terima kasih Pak Maulana sudah berbincang dan semakin memberikan semangat untuk kita punya rumah di Tanjung Bunga. Amin, amin. Terima kasih untuk perbincangan hari ini. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.